Ana pikir cukup ya. Ada pertanyaan? Apa cukup? Ya, betul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tetap dia pakai khutbatul hajah. Ya, dia pakai dulu assalamualaikum innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Karena khutbatul hajah dipakai oleh Nabi SAW pada acara-acara memang yang sakral. Ya, mengingatkan manusia kepada ketakwaan dan seterusnya. Cuman boleh sebagian ulama mengatakan ditambah dengan takbir setelah itu. Jadi bisa kita ingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Dimasukkan di dalam khutbah boleh. Ya, takbir yang itu sebagai seruan. Itu boleh. Tapi itu bukan berarti sunnah sama yang lainnya, enggak. Kalau seandainya dia ingin mengucapkan itu boleh. Ya. Cuma kalau dia tidak mengucapkan juga tidak jadi masalah. Cuman sunnahnya khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah kusuf, khutbah istisqa, semuanya itu dimulai dengan khutbatul hajah. Bahkan khutbah nikah. Khutbah nikah itu beda sama nasihat pernikahan. Maksudnya khutbah nikah, kalau antum baca kitab-kitab fikih ada di situ khutbatun nikah. Maksudnya khutbah nikah, khutbatul hajah. Jadi disunnahkan seseorang sebelum menikahkan dia baca dulu khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, kalau nasihat pernikahan itu beda lagi. Dia menyampaikan nasihat. Berarti itu Pak ya? Iya, betul Pak. Iya. Memang sebagian ulama menjelaskan perbedaan ketika di Idul Adha, apakah itu patokannya wukuf atau matlak setiap negara. Ya, sebagian mengatakan matlak setiap negara. Setiap negara itu memiliki hilal sendiri-sendiri. Maka dia mengikuti hilal negaranya masing-masing dan mengikuti pemerintah setempat yang mengadakan hari Id di negara dia. Sebagian lagi mengatakan, oh tidak, kalau buat Idul Adha itu patokannya bukan matlak. Tapi patokannya wukuf. Karena wukuf di seluruh, wukuf cuma ada di satu tempat di dunia ini. Di Arab Saudi. Ya, Arab Saudi, wukuf cuma ada di Arab Saudi, nggak ada lagi di yang lain. Maka kalau misalnya Arab Saudi sudah wukuf, besoknya harus Id. Ya, nggak ada Id pas wukuf atau lusanya baru Id. Ya, kayak gitu. Cuman wallahu a'lam, kalau kita lihat dari maslahat ijtima'ul kalimah, kita mempersatukan kaum muslimin, dan hal ini yang diperkuat oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, Ibn Baz rahimahullah, bahwasanya acara-acara besar seperti ini dikembalikan kepada pemerintah. Dan kaum muslimin ikut pemerintah selama pemerintah tidak berbuat dosa dan maksiat. Nah, apabila ada orang yang memegang pendapat wukuf, ya itu boleh. Dan pemerintah kita juga tidak melarang. Ya, pemerintah kita tidak melarang. Cuman kita bukan berarti mengikuti ormas tertentu, tapi kita mengikuti dalil yang membolehkan menyelisihi pemerintah pada saat itu karena pendapat wukuf lebih kuat, patokan wukuf lebih kuat bagi orang yang mengatakan wukuf, patokan Id adalah wukuf Idul Adha. Dan ini dijelaskan juga sama para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman hafizahullah, dan di Indonesia mungkin yang jelas secara detail Ustaz Abdul Hakim. Beliau menjelaskan kalau Id itu wukuf. Tapi bukan berarti orang yang tidak mengikuti pendapat tersebut dia ikut pemerintah, salah, tidak. Ya, setiap orang rahabatus sadar, dia berlapang dada dalam perkara-perkara khilaf. Yang penting setiap di antara kita mengikuti dalil dan ada penjelasan ulama yang mumpuni dalam bab tersebut. Jadi kita beribadah di atas dalil dan petunjuk, bukan di atas kebodohan, ormas atau yang semacamnya kayak gitu. Seperti itu ya. Cuma untuk ijtima'ul kalimah supaya tidak berpecah belah sama yang lainnya, maka kita mengikuti pemerintah setempat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya.